wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zafira Hikmat dengan NIM J0B025054 dari Prodi D3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya mau membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS saya di mata kuliah Jati Diri Unsut dengan dosen pengampu Bu Sandy. Topik yang saya ambil adalah tentang pendidikan karakter di Indonesia. Pernah nggak sih sebagai makhluk sosial merasakan perbedaan pendapat atau bertentangan pendapat dengan orang lain? Itu sangat wajar, teman-teman. Nah, di sini sebagai mahasiswa saya mau memaparkan apa saja sikap-sikap yang harus dilakukan atau yang sebaiknya diimplementasikan oleh mahasiswa ketika menghadapi permasalahan perbedaan pendapat tersebut. Pertama, ada toleransi. Sebagai makhluk sosial, kita pasti sering banget tahu kalau misalkan di sekitar kita tuh orang-orangnya beragam, baik dari cara berpikirnya, nilai, moral, atau prinsip dalam hati mereka masing-masing. Terutama di lingkungan kampus nih teman-teman, yang beragam banget. Jadi, toleransi itu menjadi fondasi utama kita untuk berpendapat. Dengan toleransi, kita lebih membuka pikiran kita dan menghargai pendapat orang lain. Analisa yang aku baca, kalau toleransi itu bisa membawakan rasa aman kepada kita dan lawan bicara kita, sehingga kita bisa bertumbuh bersama nih teman-teman. Kemudian, toleransi bukanlah sikap abstrak, melainkan sikap nyata kita sebagai mahasiswa untuk berinteraksi dan bekerja sama di lingkungan kampus. Toleransi sendiri, kita bisa menghargai perbedaan tanpa menjatuhkan ya teman-teman. Kita tuh sadar bahwa orang-orang tuh membawa perspektif masing-masing. Dalam ruang kelas, organisasi, maupun dalam diskusi informal tuh semua sama aja. Kita tuh beragam. Nah, sikap ini memungkinkan kita untuk saling bertukar pikiran, pendapat tanpa rasa takut. Karena toleransi itu hadir untuk diskusi yang lebih lancar, lebih damai, dan lebih produktif, dan menghindari konflik. Kemudian, yang kedua adalah berbicara dengan sopan dan menahan diri. Nah, menurut saya sendiri, cara menyampaikan sesuatu tuh berpengaruh banget sama apa yang akan orang lain tangkap. Jadi, kita tuh harus lebih kayak teratur, kayak bukan hanya suara, tapi juga maksudnya tuh harus jelas. Terus komunikasinya tuh nggak boleh terlalu defensif gitu tuh teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu ada empati. Tanpa toleransi, empati itu menurut saya nggak mungkin ya teman-teman, karena empati itu yang membuka pikiran kita bahwa setiap orang tuh memiliki latar belakang beda-beda, dan kita harus memaklumi, mencoba memahami, merasakan pengalaman yang membentuk cara berpikir mereka. Kemudian ada tanggung jawab pribadi. Maksud tanggung jawab pribadi adalah apa yang kita kemukakan, apa pendapat yang kita sampaikan, kita siap untuk mendapatkan kritik dari orang lain, baik itu kritik yang membangun ataupun kritik yang menolak dari argumen kita tersebut. Yang kelima itu adalah adil dan objektif. Dalam suatu diskusi, kita harus menilai permasalahan dengan adil dan objektif, sehingga kita tidak membawa emosi. Sikap yang akan saya ambil ketika saya menghadapi perbedaan pendapat. Kemudian contohnya atau implementasinya secara nyata adalah ketika saya berdiskusi kelompok dalam suatu mata kuliah nih teman-teman, saya biasanya akan mendengarkan terlebih dahulu, menghormati pendapat mereka, kemudian mengkomunikasikan apa yang saya pikirkan dengan sopan, dan tentu saja bersikap objektif dan adil, logis. Kalau misalkan ternyata apa yang saya paparkan kurang baik, saya akan menerima kritiknya dengan baik, terus tidak secara emosional. Topik yang kedua adalah tentang kasus yang sedang tren. Menurut saya, kasus yang sedang tren sekarang ini adalah kasus bullying. Misalnya, di bullying daerah kampus itu adalah bullying perundungan verbal. Masalahnya ada dari perbedaan pendapat yang berkembang jadi konflik personal misalnya teman-teman, atau adanya ujaran kebencian, ejekan, pelecehan. Terus ada juga diskriminasi atau seseorang yang dikucilkan. Terus bisa juga disebabkan karena tidak saling menghormati awalnya. Dengan
apa yang saya paparkan tadi, solusi-solusi dari permasalahan ini adalah mengembangkan sikap-sikap yang sudah saya paparkan, yaitu toleransi, empati, berkomunikasi dengan sopan, lain sebagainya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.